Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, segenap pemirsa yang dirahmati Allah. Begitu pentingnya kasih sayang dalam kehidupan kita, atau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka Allah mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang dengan amalan itu mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kasih dan sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah ini sangat banyak. Rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', meliputi segala hal. Adanya harmonitas dalam kehidupan itu karena adalah cucuran rahmat dari Allah. Sebegitu banyak rahmat Allah ini, maka ternyata itu baru menghabiskan satu rahmat Allah dari 100 rahmat Allah yang 99-nya masih disimpan oleh Allah dan nanti akan dibagikan di akhirat. Untuk amalan rahmat yang satu ini, maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengundang amalan itu, mengundang amalan ini supaya kita lakukan mendatangkan rahmat Allah. Yang pertama kata Rasul adalah membaca bismillah. Bismillah dengan nama Allah yang ada sifat Rahman dan Rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi menyebutkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Perkara baik yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, bismillah, maka akan terputus dari rahmat Allah. Amalan yang kedua, untuk mengundang rahmat Allah adalah kita tebarkan salam. Setiap kita bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan keluarga kita, maka kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salam ini ada 3 doa. Yang pertama adalah salam, assalamu, keselamatan, kesejahteraan. Yang kedua adalah warahmatullah, rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah wabarakatuhu, keberkahan. Maka dengan kita mengamalkan ini, mengucap salam, maka kita membiasakan itu, maka berarti kita akan mengundang rahmat Allah, warahmatullah. Amalan yang ketiga, untuk mendatangkan rahmat Allah adalah kita perbanyak ibadah salat. Salat 5 waktu dan juga salat-salat sunnah kita yang lain. Maka di dalam setiap salat itu, di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, maka Rasul mengajarkan doa kepada kita. Ada 8 macam doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedua dari doa tadi adalah warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Maka setiap duduk di antara 2 sujud, kita dianjurkan untuk membaca ini, ya Allah rahmati aku, rahmati aku. Maka orang yang sholat akan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah. Kemudian amalan berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan, memperbanyak amalan sunnah atau qobliyah, diantaranya adalah qobliyah asar.
Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, rahimallah imra'an shalla qoblal asri arba'an. Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada orang yang qobliyah asarnya 4 rakaat. Imra'an shalla qoblal asri arba'an. Mendatangkan rahmat Allah yaitu dengan cara qobliyah asar 4 rakaat. Kemudian berikutnya adalah amalan memperbanyak iktikaf di masjid dengan memperhatikan sunnah-sunnahnya. Apabila kita ke masjid, maka kita berwudu, kemudian kita masuk, mendahulukan kaki kanan, kemudian membaca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Mohon rahmat Allah. Kemudian setelah itu kita masuk, kita ucapkan salam, dan sebelum duduk, kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian kita baru iktikaf. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, malaikat-malaikat akan berdoa kepada orang yang iktikaf di masjid dengan 2 syarat. Yang pertama adalah berwudu, tidak batal, lam yuhdits, tidak berhadas, dan yang kedua adalah selama berada di dalam masjid. Maka selama kita masih berada di masjid itu, maka kita senantiasa akan didoain malaikat. Doa yang pertama adalah Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Doa yang kedua adalah Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Iktikaf di masjid akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah membaca Al-Qur'an dan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Mendengarkan saja dengan serius, mendengarkan dengan khusyuk dan juga diam, maka itu akan mendatangkan rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian ayat-ayat Al-Qur'an, maka fastami'u lahu, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh, wa ansitu, dan diamlah, moga-moga engkau mendapatkan rahmatnya. Selain kita mendengarkan, maka kita juga harus sering membaca Al-Quran. Baginda Nabi SAW mengatakan, orang yang berkumpul di masjid dan mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, mempelajarinya, maka akan mendapatkan rahmat. Wa khasyat alaihimur rahmah. Orang itu akan diliputi rahmat Allah selama dia membaca Al-Quran di masjid, di rumah-rumah Allah, berkumpul. Kemudian malaikat-malaikat berdoa. Kemudian juga Allah bangga-banggakan, wadzakarallahu fi man indah. Allah akan bangga-banggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Inilah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, di antara amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini Allah senantiasa merahmati hidup kita dan memberkahinya, dan akhirnya mudah-mudahan nanti yang 99 rahmat Allah yang tersisa nanti di hari kiamat akan juga diberikan kepada kita jika di dunia ini kita senantiasa berusaha untuk mencarinya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna